Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita bakal update lagi soal seputar Bitcoin. Kira-kira bagaimana pergerakannya dan ya semalam ada terjadi koreksi dan apakah akan ada lanjutan dan bagaimana nanti closing pagi tadi tentang soal Bitcoin ya. Tapi sebelum itu aku mau make sure kalian udah klik tombol like and subscribe untuk selalu support channel ini karena channel ini dibekukan AdSense-nya. Jadi selama aku membahas semua yang terjadi di YouTube ini tidak ada AdSense. So support me dengan cukup klik tombol like, subscribe dan kalau bisa di komen di kolom komentar. So aku bakal lebih semangat untuk setiap update YouTube. Oke teman-teman, kita langsung aja update ke dalam screen. Nah teman-teman, kemarin kita udah bahas soal dead cross atau Bitcoin yang potensial menuju 105k atau double top atau juga full moon yang saat ini dikenal nantinya adalah blood moon. Jadi kalau kalian belum nonton silahkan nonton dulu video yang kemarin dan kita bakal coba langsung bahas soal trading volume hari ini atau 24 jam terakhir. Dan tentunya jangan lupa hari ini adalah hari Minggu yang artinya weekend. So pasti harusnya trading volume kecil seperti kalian lihat di sini. Yang dimana trading volume hari ini ada di sekitar 9,4 miliar dollars. Dan ini 24 jam terakhir. So ya biasanya kalau udah di bawah 12 miliar dollars itu artinya trading volume benar-benar weekend lah di saat sepi banget gitu. Nah, terus kalau kita melihat dari sisi crypto bubbles, kalau kita lihat crypto bubbles, beberapa koin yang bisa dikatakan market capital kecil itu pada naiknya luar biasa. Yang artinya ini somehow kalau dikorelasikan ya W W kebalik. Canda guys. Jadi apa namanya? Kalau kita bisa lihat ya bahwa potensi ini market banyak naik ya yang gede ini karena memang dari sisi market capitalnya kecil. So aku juga jujur nggak ngikutin sentimen ya WLD, WLFi ya OKB ya OKX ini koin terus lainnya. Tapi pada dasarnya yang aku ketahui adalah kayak kemarin ini penurunan WLFi dan WLD juga udah lumayan dalam. Ya, makanya aku selalu bilang aku selalu tertarik sama sesuatu yang sudah turunnya dalam, dia nggak gerak lagi untuk sementara saat ini. Jadi ada potensial menurut aku biasanya koin-koin seperti itu akan ada kayak punch-nya lah kayak mungkin naik sampai 10%, 30%. Nah, makanya beberapa koin yang turunnya udah lumayan dalam, yang lumayan dulu viral, rame, kayaknya cukup menarik lah kalau kita ngomongin spot diambil. Tapi again, itu dalam arti kalau kita mau make sure bahwa mungkin misalnya market Bitcoinnya udah turun lumayan dalam gitu kan. Misalnya maksudku adalah ketika bear market atau ketika bearish yang lumayan dalam, ketika kita mau mencari akumulasi barang ya cari barangnya itu yang memang bagi murah dan memang udah price in istilahnya gitu. Jadi koin-koin seperti itulah yang menurut aku biasanya aku suka dan tertarik untuk mencari altcoinnya gitu. Tentunya harus dilihat fundamentalnya juga apakah memang fundamentalnya masih aktif atau tidak kayak gitu. Oke, kita bisa lihat langsung juga ke liquidation heat map dulu mungkin. Sebelum liquidation heat map kita coba lihat deh cryptocurrency coin market cap yang dimana 24 jam terakhir market itu sedang berada ya di 1% kenaikan dan 1% penurunan. Jadi intinya tidak ada signifikan perubahan dari 24 jam terakhir. Dan kita coba lihat juga altcoin season index more ke altcoin yang which mean memang berarti Bitcoin price tidak terlalu berpengaruh ketika dia naik turun terhadap altcoinnya karena flow lagi banyak cenderung ke altcoin gitu. Nah terus kalau kita melihat dari sisi fear and greed mulai makin turun, kemarin 41 sekarang 40, yang artinya once in turun di bawah 40 market akan masuk ke zona yang disebut sebagai fear ya. Nah terus aku nggak bakal bahas yang lain, kita bakal coba langsung lihat di liquidation heat map. Liquidation heat map sendiri kita bisa lihat secara 24 jam ya, time frame 24 jam. Di atas bawah itu lagi tembok besar, either di atas di 111.300 ya 111.300 sampai 600, sampai di bawahnya itu 108.000 atau 109.000 lah. Itu bottom atau area liquidation. Sebenarnya gini guys, ini kan memang orang-orang pada bilang magnet zone, magnet zone. Sebenarnya secara data, kenapa di situ terjadi adanya kuning itu bisa dijelaskan secara
teknis gitu. Jadi area kuning itu adalah area orang-orang liquid, itu satu. Tapi di lain hal orang-orang taruh SL-nya di sana juga. Jadi liquidation hunter, stop loss hunter kalau kata orang gitu loh. Jadi setiap kali di situ ada area penjualan, pembelian, area yang istilahnya kalau sampai di sana itu area orang take profit. Nah, jadi ada tiga hal nih, bisa tiga hal ya. Area orang kena liquid, oke. Liquidation tuh artinya terjadi yang namanya penjualan atau pembelian lah. Maksudnya penjualan lah lebih tepatnya. Jadi penjualan dalam arti kan berarti kena liquid kan langsung atau dipaksa jual, force close lah kasarnya. Kedua, kalau SL, kena SL-nya mungkin minus ataupun stop loss plus atau trailing stop itu juga termasuk liquidation. Terus juga ketika terjadi take profit di area itu juga liquidation. Jadi bukan artinya di sana adalah orang-orang yang terjadi liquid aja secara secara wah di situ liquid gitu. Enggak, tapi liquid dari duitnya itu ya bisa dari tiga hal ini gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin hal ini kita perlu juga dengan technical. Kira-kira eh area situ apa yang bisa terjadi, apakah bisa naik, apakah bisa turun. Kalau kita ngomongin 2 hari, maka di time frame 114.100 itu ada liquidation heat map yang lumayan tebal gitu ya. Berarti ada orang-orang yang mungkin bakal kena SL di sana, liquid di sana, bahkan take profit di sana kayak gitu. Kalau kita ngomongin 1 week, di 1 week sendiri yang lumayan tebal di bawah itu 109.100 dan di atas adalah 113.800. Oke, kita langsung aja sedikit aku mau bahas soal Twitters ya, lagi lumayan menarik yang pengen aku share ke kalian. Kayaknya ini cukup penting bahwa ini dari tadi ya aku lihat ya soal masalah Ethereum Foundation Linked Wallet yang transfer 4.000 Ethereum ke new wallet yang setelah 9 tahun tidak bergerak. Dan juga nggak cuman itu doang, ada juga yang dari wallet-wallet lainnya juga terjadi guys, yang event dari 6 tahun yang lalu. Jadi ini lagi ada something di di Ethereum gitu loh. Bahkan kayak gini, The Galaxy Digital deposit another $175,000 175,000 Sol ke Coinbase. Jadi somehow terlihat sedang terjadi adanya mulai penjualan. Even tadi aku sempat baca juga bahwa kalau kalian sadar dengan data yang ada di sini, ini juga bisa dikatakan bahwa di bulan September 2025 ini banyak yang terjadi yang namanya pergerakan market atau yang istilahnya orang-orang udah mulai jual supply-nya. Jadi ini kan what's are aggressive selling their Bitcoin. Jadi aku udah bahas dari kemarin bahwa Bitcoin even di grup free ya, yang kalau kalian mau join itu ada di Kejo Academy ya. Sebentar. Di sini ya, kalau kalian mau join silakan Kejo Academy. Nah, poinnya adalah ini selling lagi terjadi secara supply di belakang gitu, on-chain data dan lain-lainnya. Jadi aku bisa katakan bahwa ada possibilities 124.000 itu memang udah jadi topnya di tahun ini gitu. Tapi again, kalau aku selalu bilang kan, aku itu kan makan dari market ya, trading. Nah, poinnya adalah everyday aku bakal lihat market dan aku juga bakal mereact dari apa yang terjadi secara data market. Misalnya tiba-tiba mungkin ada news yang bikin bullish, ya itu kan akan mengubah semua invalidation dari semua technical. Ya, dari outlook gitu, yang kita ngomongin udah outlook masa depannya gitu kan. Makanya aku sharing ke kalian sekarang ini, aku anggap bahwa kenapa hampir tiap hari, kenapa aku selalu update tiap hari, karena memang setiap hari memiliki dinamis news yang kita bisa harus mereact. Jika newsnya seperti ini gimana, jika ternyata hasil dia strateginya maksudnya hasil data seperti ini, mereact ke teknikalnya seperti ini harus kayak gimana gitu. So kita langsung aja menuju ke teknikal ke Bitcoin. Oke. Nah, kalau kita ngomongin Bitcoin sendiri, ini teknikalnya ini kemarin teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin secara time frame 4 jam yang kemarin, kita tuh sudah breakdown dan ini udah aku bahas juga di internal community, yang dimana pada dasarnya Bitcoin itu sudah breakdown dari 4 hours ya. Dan ini sekarang kita sebutnya ini retracement. Oke teman-teman, tapi sebelum kita melihat sampai ke time frame 4 jam, aku mau hold ini time frame 4 jamnya. Kita perlu melihat yang namanya one day. Nah teman-teman, kita melihat one day movement ya, atau technical kita melihat dari closing candlestick dari daily.
kalau kita lihat secara daily, di mana kita itu sudah create lower low dari yang kemarin, ya. Artinya ini lower low lagi, bikin lower low dari sebelumnya gitu, jebol lagi ke bawah gitu. And then sekarang ketahan di support sebelumnya, ya, support yang terjadi di daily sebelumnya. Nah, mungkin kalau kita tambahin Fibo golden ratio retracement, sebenarnya penurunan itu bisa turun even sampai ke 105.500 lagi gitu ya, karena ini adalah golden ratio yang menarik baru untuk kalau misalnya orang-orang mulai akumulasi. Tapi kalau sampai area ini jebol, maka kita bisa menuju ke area sini. Karena golden ratio itu koreksi sehat guys. Tapi kalau sampai dia jebol koreksi sehatnya, maka ada potensial bikin double bottom, atau mungkin maksudnya potensial bikin double bottom ke bawah ini, atau bahkan bisa jebol double bottom untuk bikin lower low, bikin ke bawah lagi. Jadi seperti inilah. Bentar ya. Nah, ini ke sini, ini kan kalau mantul nih ya. Tapi kalau nggak mantul kan dia jebol. Nah, ini bisa ke sini, oke. Tapi jangan sampai dia jebol sampai ke bawah ini. Kalau jebol sampai ke bawah ini bikin lower low lah intinya. Nah, now kalau kita bisa lihat di sini, ini secara daily ya, intinya 109.600 itu area golden ratio-nya untuk BTC lah ya, untuk orang-orang mungkin bisa dikatakan terjadi pembelian di area itu. Nah, kalau sampai itu jebol dan misalnya ada bad news, maka much better ngambilnya di 107.000 sampai 108.000. Ya, ini baru masuk ke demand-nya yang cukup menarik. Ya, karena kita bisa lihat di sini juga demand yang cukup besar ya di sebelah kiri ini. Nah, cuman kalau terjadi bearish news yang lumayan, kan nggak mungkin dong cuman sampai di situ, pasti nge-wick. Nah, nge-wicknya itu sampai sini yang aku targetkan. Ya, sekitar 105.000 ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa ini adalah area dari double top sebelumnya. Kalau kita ambil target double top, maka targetnya bisa mencapai ke 105.000 ya, 105.000 kurang lebih. Jadi ini PR, dan menurutku biasanya BTC itu cukup sangat-sangat menurut dengan area target double top selama ini, walaupun mungkin dia bakal retracement naik ke atas gitu ya, tapi double top ini biasanya pasti akan terfulfilled, kasarnya begitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin seperti itu, coba kita tarik Fibo golden ratio deh, dari swing low ini sampai ke sini. Nah, ya mungkin kalau dia nge-wick sampai 105.000, aku pribadi akan melakukan yang namanya shorting. Aku jual mungkin jual 50 sampai 70%, even 90% mungkin. Nah, sisanya aku hold karena juga itu udah kecil banget. Karena aku position aku lumayan gede ya, guys. Position aku lumayan gede, shortingnya, marginnya. Nah, jadi gini. Plannya adalah ada potensial BTC kan nanti let's say jebol sampai 105.000, tapi closingnya itu harus closing di atas ini. Jadi di atas 107.000 lah kasarnya. Atau di golden ratio dari yang di 108.000 ini, yang di sini nih, oke? Nah, kenapa? Karena ini adalah kita sebut masih sehat ketika dia mencapai sana. Ya, ketika dia udah mencapai 107.400, 108.000 closing, itu akan cukup bagus untuk pergerakan Bitcoin kalau dia mau istilahnya reversal lanjut naik ke atas gitu. Tapi again, di sini posisinya aku masih expecting dia harus ke 105.000 untuk menyelesaikan double top dia ini. Oke. Double top dia ini. Alright. Nah, ini untuk daily. Kenapa aku masih arahnya ke bawah secara view untuk Bitcoin. Nah, sekarang kalau kita sedikit mengarah ke time frame yang lebih dalam, misalnya kita lihat di 4 jam, maka aku pakai time frame 4 jam yang ini kemarin ya. Nah, di time frame 4 jam ini kemarin kita bisa lihat bahwa market terjadi yang namanya pullback after semalam turun sampai ke 109.900 kasarnya ya. Nah, pullback seperti ini sangat wajar karena market sudah breakdown ya, maksudnya breakdown dari trend line. Kalau aku pribadi, aku expecting itu adalah market pullback dulu. Waduh, ini salah tekan lagi kayaknya. Ya, market pullback dulu ya sampai ke sini ya, area sekitar 110.800 sampai mungkin kalau kita ngomongin supply areanya ada di sini ya.
Artinya supply area berada di 110.900 sampai 111.000. Oke. Nah, di area ini expecting terjadi yang namanya rejection. Ya, rejection yang dimana akan mengejar potensial target selanjutnya ada di 109.400. Yang kemarin tadi aku sempat bahas bahwa ini adalah target dari golden ratio-nya dia atau Fibo 0,618-nya dia. Dan ketika 109.400 ini tercapai, tidak boleh breakdown sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku expecting dia harusnya breakdown. Kenapa? Karena untuk melanjutkan penurunan dari double top-nya. Nah, kalau dia melanjutkan penurunan dari double top-nya, maka di sini kan ada double top lagi nih teman-teman. Kalau dia jebol 109.400. Dan kalau percaya nggak percaya, targetnya pasti mencapai sekitar area 107.000-an hampir ke 106.000. Karena secara nggak langsung dia akan melanjutkan target ke yang 105.000 tadi. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini di area berapa? 106.600. So, aku expecting 106.600 atau 106.000 area sudah menjadi area yang consider untuk di TP yang shortnya. Apapun itu semuanya aku bakal TP. Kenapa? Karena area yang kalau kita sebut ya ini ya. Even kalau aku mau menunggu dari 106.600 mau turun sampai ke 105.600 ya, itu cuma 1%. Jadi ngapain aku harus menunggu atau tidak pasti dengan 1%, mending aku take profit aja ya. Jadi intinya melihat membungkus sesuatu yang udah di depan mata, bukan membungkus sesuatu yang di depan mata belum pasti gitu loh. Itu yang aku lakukan biasanya dan yang aku ya intinya yang aku biasanya selalu consider atau pikirkan gitu. Terus kalau kita ngebahas juga di time frame yang lebih kecil lagi, kita coba lihat ya. Ini aku tambahin 4 jam 4 hours potential top. Oke. Nah, kalau kita sedikit coba breakdown di time frame yang 1 hours dah. Oke, 1 hour. Kita coba lihat ya. Nah, ini di sini adalah supply, teman-teman. Nah, supply dan sampai ke sini pun supply. Jadi lumayan tebal ya supply-nya. Jadi expecting poinnya adalah ranging ini sampai sini itu menjadi liquidation yang dimana kalau memang dia spiking ke atas akan ada rejection. Gitu. Di area range ini sampai 111.600 kasarnya. Karena intinya hal yang jelek di sini ya, teman-teman. Intinya adalah di sini ada supply, di sini ada supply, di sini ada supply, di sini ada supply. So penuh akan supply yang bisa membuat market tuh kebanting yang lumayan ya. Nanti takutnya malah jadi seperti koin-koin yang maksudnya ketika price action seperti ini atau yang ini gitu ya, volumenya lumayan kebanting gitu kan. Terus kayak gini gitu loh. Nah, itu poinnya ya. Oke, terus kalau kita ngomongin lagi soal nah ini kan kita udah ngomongin BTC nih. Terus ada potensial area range ini 110.800, 10.800 sampai 111.600 itu kan area supply. Nah, maka bisa kita simpulkan, kita coba tarik lah data dari BTC dominance dan USDT dominance dan lain-lainnya. Apakah ada korelasi nggak sih? Biasanya aku ceknya selalu begitu guys dengan data-data lain. Nah, pertama-tama kita bisa ketahui bahwa ini mulai rebound BTC dominance ya. BTC dominance-nya mulai rebound. Kalian bisa lihat sendiri ini ketarik 3 jam terakhir ini hijau dan ini somehow mulai marketnya narik-narik ke atas secara tuh lihat ya BTC dominance-nya. Artinya penguatan terhadap volume atau traffic terhadap Bitcoin. Jadi sekarang yang lagi play itu outperformnya di Bitcoin. Baik itu naik ataupun turun biasanya gitu. Nah, kalau udah seperti itu artinya alts-nya mulai tertekan atau tertekan tuh bisa tertekan turun, bisa tertekan nggak naik, bisa tertekan naiknya dikit. Jadi volume transaction lagi banyaknya ke Bitcoin. Kalau kita ngomongin volume transaction itu kan tidak selalu soal masalah pembelian tapi termasuk penjualan karena volume itu kan akumulasi dari buy and sells kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal BTC dominance, sebenarnya kalau kita lihat memang ini BTC dominance terlihat
breakdown dari cup and handle ya. Inverse cup and handle lebih tepatnya. Nah, kalau seperti ini intinya kalau kita lihat ya, ini kan lagi pola falling wedge pattern. So hopefully ini tidak menjadi breakout falling wedge patternnya, karena kalau sampai falling wedge pattern ini breakout, maka alts-nya either yang kita bilang tidak bermain cukup baik ya pergerakannya, atau misalnya kita ngomongin BTC-nya lagi naik tapi ya yang lain lagi kalem gitu loh ya. Oke. Tapi yang aku mau share ke kalian adalah sedikit guys, bahwa secara daily daily kan berarti day to day gitu kan. Cara day to day kita bisa lihat bahwa secara BTC hari ke hari kita bisa lihat 3 hari terakhir itu market mulai turun terus teman-teman. Bahkan kalau kita lihat secara weekly ini 3 minggu terakhir kita merah terus kan. Nah, terus three black arrows itu kan biasanya candle ini ada terjadi pullback, habis itu bisa ada lanjut penurunan. Jadi ya expecting hati-hati aja, jangan sampai BTC, bukan jangan sampai sih, ada potensial ya bisa sampai ke range ini. Ya, ini adalah range di mana harga berada di 101.000 sampai 104.000. Itu penurunan masih bisa terjadi sampai sana, sampai ada pola reversal terjadi secara daily at least ya. Nah, jadi kalau sampai daily belum ada reversal sign, aku pribadi melihat bahwa market itu masih potensial melanjutkan penurunannya kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi USDT dominance sendiri, kalian bisa lihat ini yang bikin aku tuh nggak nyaman teman-teman. Karena BTC dominance-nya sudah USDT dominance-nya sudah breakout ya. USDT dominan sudah breakout, di mana ini potensi secara weekly kita lihat double bottom. Aku giniin dulu. Nah, ini double bottom. Bentar, ini gangguin. Nah, kalian bisa lihat kita breakout di sini. Oke, ini udah breakout. Aku kasih warna merah. Breakout dari sini. Sekarang kita pull back ke 4,48 ya, di mana 4,48 ini kalau sampai closing besok pagi di atas 4,49 atau 4,5 bahkan, maka confirm kita akan cenderung mengalami koreksi di bulan ini. Ya, di bulan ini. Mungkin kita sebut September yang dikatakan dari kemarin. Kenapa? Tadi yang aku bilang bahwa kita sudah breakout ini adalah sign di mana reversal pattern, bullish pattern di USDT dominance. So, apalagi kalau bisa break the 4,6 ya, 4,6 secara weekly, udah kita bakal lihat setidaknya ke 4,9 atau $5 5% lagi si USDT dominance-nya. Nah, kita bisa lihat sini ya. Tuh. Ini tadi aku gambar di mana ini adalah inverse head and shoulder ya. Kemarin kita strong banget, close-nya hijau, maksudnya ditarik ke atas ya, dari bawah sini loh ya. Artinya ya ini selling pressure masih ada, dan mungkin kita akan melihatnya cenderung di malam atau subuh hari gitu. Nah, terus lanjut ya. Sekarang BTC udah 111.000, yang tadi aku bilang ya bahwa targetnya seperti akan di area range 1 hour-nya itu tadi ya. Sebentar, nih belum ke-update. Nah, ini yang hourly ini yang kalian lihat ya. Ini area-area ini akan menjadi area penentuan BTC lah intinya ya. Dan kalau kita bisa lihat bahwa BTC dominance so strong sehingga alts-nya tidak bermain yang cukup kenceng naiknya, sedangkan BTC terlihat kenceng. Nah, karena apa? Karena BTC dominasinya lagi kenceng banget juga. Ini yang bikin market alts-nya itu naiknya juga nanggung dan tidak ngacir ya. Nah, bahayanya adalah kalau BTC dominance ini breakout dan BTC-nya turun, market akan kenceng banget turunnya juga ya. Mungkin bakal bikin lower low lagi. Nah, aku belum bahas soal total tree ya kemarin. Jadi ini kena skip sih kemarin. Jadi kita coba lihat total tree ya. Total tree ini kan adalah total market capital excluding, artinya di luar dari BTC dan Ethereum.
so far ya kita bisa lihat saat ini berada di resistance lah kasarnya ya. Nah, so far juga di resistance. Nah, gini. Jadi kita akan ada penentuan sekitar 2 hari 3 hari di mana market akan naik atau market akan turun ya. Jadi kita bisa lihat dari sini nanti 2 hari ke depan, mungkin Senin atau Selasa, kita akan lihat market itu, atau mungkin besok kita akan lihat bahwa market ini breakout atau breakdown. Karena dari sinilah kita bisa menentukan market itu arahnya cenderung kemana untuk altcoin, karena ini adalah total tree. Dan kita coba lihat sedikit ke Ethereum bahwa, nah ini aku mau sharing ke kalian dan ini yang terjadi tadi pagi, kita lihat ya. Setelah bearish engulfing ini muncul dan penekanan penjualan terjadi di next candle-nya, kita itu udah bermain di bawah dari supportnya, yang dimana ini 4.300 ya. So far 4.300 sampai 4.310 lah kasarnya ya, di sini nih kasarnya. Nah, so far tuh kita udah bermain di 4.300 lah ke bawah. Nah, ini akan menjadi market yang dimana kita akan cenderung bermain sideways di sini teman-teman. Nah, sampai dia menentukan ini turun, jebol atau enggak. Nah, jadi kalau sampai jebol, kita kan main di sini nih. Kalau sampai jebol, kita akan melihat Ethereum ke 4.100 sampai 4.070 gitu ya di sini. Oke. Nah, dan kita bisa melihat bahwa Ethereum selama nggak bisa breakout dari 4.350, kita akan cenderung masih bermain ke bawah. Jadi selama dia tidak breakout ini, kita akan melihat dia cenderung bermain ke bawah, makin lama makin ke bawah lah. Intinya kita sebut sebagai downtrend ya, downtrend, karena seperti ini. Nah, oke. Dan jangan lupa daily kita udah breakdown ya. Daily dari Ethereum kita sudah breakdown, potensial membentuk double top sama seperti yang BTC terjadi ya kemarin. Ketika dia sudah breakdown dari double topnya, dari trend line-nya, ya ini. Dari yang pas aku bahas kan, ini kan BTC udah breakdown nih. Guys, BTC udah breakdown daily nih. Udah cenderung downtrend gitu kan. Habis itu retrace, habis itu malah the ball sampai ke double topnya. Nah, ini yang bisa terjadi di Ethereum saat ini. Yang kita expecting bahwa bukan jika sih. Sebenarnya ini kalian kalau bisa lihat secara teknis ya. Aku bahas secara technical. Bentar, ini loading. Kalau kita lihat secara teknikal di sini ya. Nah, bukan daily yang di sini, yang di dalam sini. Bentar. Nah, secara teknikal ini udah breakdown ya. Daily sini sudah breakdown dan kita sekarang sedang cenderung downtrend mengarah ke 4.022 sampai 4.100-an, kurang lebih situ. Yang ini mana ini adalah double top forming. Kalau double top forming ini breakdown, $4.000 ini breakdown, maka kita akan melihat ke 3.600. Nah, again, oke, kalau kita melihat sebentar guys, ini tumpah. Oke lah. Nah, kalau kita lihat ini breakdown, kita bisa lihat bahwa di X kita ini kan tadi aku bahas ya bahwa market itu si Ethereum cenderung lagi buang barang nih somehow. Kalau kita lihat on-chain datanya itu bukan buang barang sih sebenarnya. Ya, ini contohnya nih. Dia transfer Ethereum-nya sebanyak 58.000, 59.000 Ethereum 3 jam yang lalu, di 8 jam lalu. Itu setelah 6 tahun tidak pernah dibuka. Jadi setelah itu dia deposit sekitar setengahnya ke Bitfinex. Artinya dia mau melakukan penjualan di Bitfinex gitu loh. Ada potensial seperti itu karena dia deposit ke exchange gitu kan untuk melakukan penjualan. So kita bisa lihat di sini artinya bahwa akan ada potensial ini jebol kalau sampai semua orang yang lagi mindahin ke exchange dan yang 6 tahun sampai 8 tahun yang lalu nggak pernah buka tiba-tiba buka, ya ada potensial mereka melakukan pembuangan alts atau Ethereumnya sendiri, begitu kurang lebih seperti yang aku mau bahas untuk Ethereum. Jadi aku pribadi masih cukup cenderung bearish selama Ethereum tidak closing di atas 4.400 secara daily ya. Gitu teman-teman. Jadi that's it for today. Ini lumayan banyak, udah lumayan lama aku record, udah hampir 30 menit. So semoga apa yang aku share cukup berguna, dan ya market lagi pullback, wajar banget karena semalam market cukup turun dalamnya. Even alts-nya beberapa seperti Ethereum itu belum di atas dari yang kemarin lah. Jadi ini udah di bawah terus kan. Ya, that's it. Oke. So make sure kalian udah klik tombol like and subscribe untuk support channel ini, dan see you di next video. Bye bye.